Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda dan dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini tema kita bagus banget ya buat orang tua kita, terutama ibu. Temanya adalah ibu jangan pergi ya. Tunggu dulu, apa yang menarik? Apa yang luar biasa? Tadi yang luar aku biasa. Saya janji penasaran. tunggu iklan. Nah, habis iklan ini saya janji saya kasih lihat. Ini sama di rumah juga pasti iya, ada sebuah ini. video tayangan tentang curhatan anak yang rindu keluarga Curhatan lengkap. anak. Curhatan anak tentang keluarganya yang lengkap. Ini dia nih. Nah, inilah akibat perceraian. Kalau ayah ibu bercerai, yang jadi korban itu adalah anak. Pasti. Kalau aku lihat kasihan banget itu Tapi kalau anak. disuruh memilih, orang mungkin nggak ada yang mau bercerai. Tapi kalau kenyataannya memang harus bercerai, bagaimana penjelasan kepada anak? Iya. Dan namanya anak ini kan masih lugu banget, Ustadz Syam. Iya. Nggak ngerti, apalagi masih kecil-kecil. Ini mau izin beri penjelasan kepada jamaah nih. Silakan Ustadz Syam. Baik, tadi dulu Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Syifa serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Al-ayah, sadaqallahul azim. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata yang jujur kepada siapapun itu. Baik anak usia 2 tahun sampai anak usia 18 tahun, anak usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita berkata jujur kepada siapapun itu, cuman bahasanya aja mungkin yang berubah atau berbeda sedikit atau perumpamaannya yang berubah. Maka subhanallah, ketika berbicara kepada anak tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, jelaskan kepada anak, sampaikan bahwa orang tuanya telah berpisah, orang tuanya tidak boleh bersama lagi, artinya mereka sudah bukan mahram lagi karena sudah berpisah. Maka subhanallah, yang pertama sampaikan seperti apa? Mungkin bisa dikasih contoh. Nah, kalau ada orang sakit, misalnya dia ada infeksi pada tangannya, maka tunjukkan foto-foto mungkin atau gambar di mana ada seorang yang tangannya diamputasi. Karena dia kalau tidak dihilangkan tangan daripada badannya, maka badannya seluruhnya akan mati. Subhanallah. Begitulah ayah dan ibu, mesti kami berpisah supaya kebaikan sama-sama. Ada yang baik di antara kami. Tidak semua orang sama perawatannya atau pengobatannya. Ada orang yang masih bisa bertahan tangannya pada tubuhnya, ada orang yang harus lepas tangannya dari tubuhnya. Sama seperti pernikahan ayah dan ibu, tidak selamanya ayah dan ibu harus bersama. Subhanallah. Mungkin bisa dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh sang anak, yang mana yang lebih mengetahui adalah orang tuanya sendiri. Itu yang pertama, kejujuran itu diperlukan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memperbaiki apa yang kalian kerjakan, pekerjaan kalian. Jadi kalau kita mengatakan kalau jujur nanti seperti ini, kalau jujur nanti seperti ini, kalau Allah katakan yuslih lakum a'malakum, kalau engkau jujur maka dia Allah yang akan memperbaiki semuanya. Tapi kalau diawali dengan kebohongan, subhanallah, maka dia akan berbohong terus-menerus. Maka yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah biarkan anak menyatakan, menyampaikan emosinya. Biarkan ia memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Biarkan dia meluapkan daripada apa yang ia rasakan. Seperti video tadi kita lihat, apa yang diinginkan sebenarnya. Oh, ternyata dia inginkan adalah sedang bersama dengan ayahnya. Yang ketiga yang tidak kalah penting, jangan saling menjelekkan. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, seberat apapun permasalahan sehingga terjadinya perceraian, jangan sampai seorang wanita menjelekkan mantan suaminya dan seorang laki-laki menjelekkan mantan istrinya di depan anak-anaknya. Nah, bapak itu meninggalkan mamamu karena mamamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Subhanallah. Atau ibunya menjelekkan mantan suaminya. Mama nggak tahan lagi sama bapakmu karena bapakmu seperti ini, seperti. Naudzubillahi min dzalik. Jangan saling menjelekkan, karena di sini adalah dua orang manusia yang mana dalam Al-Quran disebutkan agar saling menutupi aib, agar tidak saling mencari-cari kesalahan. Kalau sudah pisah ya pisah. Memang perpisahan tidak diharamkan karena dia sebagai pintu darurat. Bagaikan pintu darurat dalam pesawat, tidak mungkin dibuka jikalau tidak ada keadaan darurat. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ya memang berat banget pasti menjelaskan pada anak-anak, apalagi yang namanya di sekolah kadang-kadang ada ibu-ibu gosip. Naudzubillah min dzalik. Bapaknya cerai itu sama ibunya. Ada aja yang kayak gitu. Ya, apalagi anak public figure ya. Iya, apalagi public figure. Seandainya Mas Fadli perempuan, pasti Mas Fadli lah itu orang. Oh ya Allah, enggak gitulah. Astagfirullahaladzim. Kirain apa? Ya kita lanjut nih, ada sebuah video tayangan lagi nih, bagus nih ya, tentang kehancuran hati ini saat mendapatkan kabar ibu kita meninggal. Ini di tayangan. Ya Allah. Salah satu kesedihan yang dirasakan seseorang saat mendapatkan kabar duka.
Saking sedihnya mendapatkan kabar duka tiba-tiba membuat seseorang tak kuasa membendung air mata. Hal itulah yang dirasakan oleh seorang karyawan pabrik. Dikutip dari unggahan video akun Instagram memperlihatkan momen nyesek seorang karyawan pabrik menangis histeris usai angkat telepon mendapatkan kabar duka. Dalam cuplikan video singkat itu seorang karyawan pabrik terlihat duduk lunglai di pinggir jalan. Ia seperti orang yang tak memiliki tenaga lagi untuk berdiri setelah mengangkat telepon. Karyawan pabrik ini juga menangis histeris sambil duduk di pinggir jalan. Tapi ya namanya orang tua meninggal itu dapat kabar tuh kayak kita tuh dengkul kita tuh kayak lemes semua. lemes, benar. Dulu kalau Lemes pada waktu semua. itu gimana? Saya waktu ayah saya itu saya duduk di kamar mandi itu saya nggak keluar. Tapi istri saya bilang, ayo itu ayah udah dibawa ke rumah sakit, udah nggak ada. Saya masih nggak percaya gitu. Apalagi waktu ibu saya meninggal itu kan saya kan ditelepon juga pada saat saya lagi abis jengukin ibu saya itu saya bentar belanja gitu loh. Nah ini saya pengen tanya justru mau kayak Ustadz Maulana nih, orang-orang yang mungkin sibuk ya, sibuk Enak di aja saya luar waktu ibu kota. saya meninggal pas aku di sisi. Itu kan pas lagi mau Kalau meninggal. saya Ustadz Sebelumnya pas kan lagi- bukan, maksudnya kan Nggak Ustadz ada, kan lebih pas banyak di ada. Jakarta. Sibuknya cari rezeki ya, maksudnya buat orang tua juga, buat istri gitu ya kan. Kan nggak setiap waktu ada di sisinya ibu. Bener mau kan curhat. kata saya, seandainya Mas Fadil perempuan, pasti ibu itu yang gitu. Enggak lah. Oh, dia mau curhat, mau segala macem. Nah, ini bagaimana ini Ustadz Maulana mau Oke. izin? Bagi anak-anak yang perantau yang sedangkan ibunya tuh juga butuh dia gitu loh. Mau izin Itu menjelaskan. bagus pertanyaannya. Ya, seperti Ustadz Maulana. Sam, Iya. Ustadz Sasipa, Silakan. buat semuanya jamaah dimanapun berada, yang pada dasarnya dia lagi tinggal berjauhan sama orang tua. Sebenarnya bagaimana caranya supaya bisa berbakti sama orang tua dalam hal ini antara pekerjaannya sama ibunya. Yang dilakukan adalah yang pertama tetap memohon ridhonya, memohon restunya, dan memohon arahannya. Dengerin, restu, ridho, arahannya. Izinlah ketika mau bekerja. Lihatlah wajah beliau, apakah beliau ikhlas. Kemudian mohon restunya supaya didoakan. Dukungan dari orang tua itu luar biasa. Saya waktu ibu saya meninggal, saya damping beliau. Sampai hari ketujuhnya saya tinggalkan. Terus orang berkata, setelah meninggal, jadi hari kedua, takziah ketiga saya sudah tinggalkan. Orang berkata, Ustaz sampai hatinya ninggalin ibunya untuk syuting. Apa saya bilang, seandainya ibuku masih hidup, pasti dia izinkan saya berangkat. Saya tahu itu. Karena beliau merestui atas apapun yang saya lakukan. Nah, nanti setelah libur, saya datang lagi. Nah, kemudian yang ketiga, apa? Ridho, restu, arahannya. Jadi sosok ibu, sosok orang tua, ketika diminta pendapatnya, gimana pendapat ibu? Setiap ada kerjaan, Bu, aku ambil lewat telepon, tidak apa-apa. Itu luar biasa penghargaan. Merasa beliau dihargai pada saat itu. Nah, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Setelah mendapatkan tiga ini, restu, ridho, kemudian arahannya, lalu dia bekerjalah. Berjauhanlah sama orang tuanya. Maka yang harus dilakukan adalah semua kebutuhan orang tua dalam hal ini ibu diberikan. Berikan. Apapun kebutuhannya. Jadi kita beritahu, siapa yang jagain? Cari orang yang bisa jagain orang tua kita. Lalu berikan semua kebutuhannya. Semua kebutuhannya. Tapi apakah sampai di sini? Tidak. Tidak. Handphone harus standby. Kita harus standby apa? Video call. Standby video call. Standby video call. standby semuanya. Kenapa? Standby untuk mendapatkan berita. Kalau ada apa-apa langsung terbang. Kalau ada apa-apa langsung berangkat. Kalau ada apa-apa langsung berangkat. Itu yang harus dilakukan kalau kita anak berjauhan sama orang tua. Dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah karangan Imam Al-Ghazali disebutkan salah satu bakti anak kepada orang tua yakni ketika dia berada di sisinya untuk menunggu ketika orang tuanya butuh. Itu yang dilakukan. Menunggu ketika orang tuanya butuh. Jangan sampai orang tuanya butuh pada saat itu dia tidak ada, maka harus berada di sisinya. Nah, inilah yang saya, jadi dua hal ini ketika saya masih apalagi mencari ilmu, menuntut ilmu, ibu saya tidak mengizinkan saya kemana-mana. Harus ada di sini. Walaupun saya waktu itu dapat beasiswa untuk ke Mekah, sekolah di Madinah, di Mesir, tidak dapat izin.
Ya tapi sampai sekarang saya masih ada trauma sih sebenarnya. Apa sih? Ya kan karena kebetulan kan ayah saya itu meninggalnya malam gitu ya. Jadi saya kalau dapat telepon malam-malam itu udah pasti saya shock langsung gitu Shock ya. hatinya tuh Ada ya. apa gitu ya? Jangan Ada ada apa lagi? yang Aduh, telepon. astagfirullahaladzim. Kamu udah tidak ada Bapak Ibu. Iya, tetap maksudnya rasa itu Jadi masih kamu merasakan saya akan dapat berita tentang saya bukan gitu. tentang buruk gitu, takutnya malam-malam tentang saya. Jangan gitu dong Traumatis Ustaz. ya, Mas Saya Fadli doain ya. Ustaz juga Iya, doain Ustaz betul. panjang umur lah. Yuk, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dulu nih yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Iya. saya kehilangan seorang yang paling berharga dalam hidup saya, ibu. Dan saya sekarang sendirian. Bagaimana caranya saya semangat lagi dalam belajar sendiri tanpa ada bimbingan sosok ibu? Mohon bantuannya serta doanya ya guru-guru. Syukron. Ustadz Syam, mohon izin nih. Nabi Muhammad SAW itu Allahumma kita sholli diminta alaihi. agar mempelajari sirahnya, bagaimana Nabi kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala skenariokan kehidupan Nabi sebagai lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Supaya yang tidak punya ayah semangat bisa seperti baginda Nabi SAW menjalani kehidupannya. Begitu pula Nabi SAW di usia 6 tahun sudah meninggal ibundanya. Maka mereka yang sudah tidak punya ibu dan menjalani kehidupan dewasanya, subhanallah mereka bisa kuat. Kenapa? Mencontoh baginda Nabi SAW dalam ketegaran dan semangatnya. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, memang berat, subhanallah. Kenapa? Karena salah satu doa yang paling mustajab adalah pada lisan seorang ibunda. Maka bagaimana caranya agar tetap merasa semangat? Cari orang-orang yang dicintai oleh ibunda pada saat dia hidup. Mungkin tantenya, bibinya gitu ya, atau saudara-saudara dari ibunya, kerabat-kerabatnya, cari mereka semua. Engkau membahagiakan kerabat daripada ibu, insya Allah itu sama seperti engkau membahagiakan ibumu. Karena di antara kebaikannya seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia adalah ketika dia silahur rajul ala uddi abihi, ketika dia menyambung silaturrahim kepada seorang yang dicintai oleh orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka itu akan membuat semangat sang anak merasakan kehadiran orang tuanya yang telah tiada. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada orang yang pernah ibundanya berbuat baik kepadanya. Dulu ibundanya suka bantuin orang kalau ada acara pernikahan misalnya, maka anaknya terlibat juga lah di sana. Saya gantikan ibuku yang sudah tiada supaya tetap merasakan ada kehadiran ibu. Dulu ibundanya mungkin suka membantu sebuah yayasan atau apapun itu, maka lanjutkan kebaikan tersebut, insya Allah itu seperti merasakan masih ada kehadiran ibu di sampingnya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya aku anak broken home. Terkadang omongan orang tua lebih menyakitkan daripada pukulan. Semua anak berhak pulang ke rumahnya, tapi tidak semua rumah memiliki warna yang cerah. Orang tuaku udah berpisah sejak aku masih TK, dan aku pun sekarang nggak tahu di mana ayahku sekarang. Bahkan aku tidak pernah merasakan hangatnya pelukan keluarga dan nasihat ayah. Aku kira rumah adalah tempat terindah saat sedih, namun tidak dengan saya. Jadi apa ya, saya salah mengharapkan keluarga yang sesungguhnya yang penuh kehangatan di dalamnya. Saya ingin merasakan seperti itu lagi Ustadz. Nah nih Ustazah Syifa nih, mohon izin nih dari sisi ibu nih mungkin ya. Yang namanya anak broken home ini pasti butuh pelukan yang jelas, mohon izin. Fadhol, silakan. Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para guru-guru Islam itu Indah yang ada di rumah. Terkadang keluarga yang tidak lengkap itu bisa dibagi dalam dua hal. Yang pertama, tidak lengkap karena orang tuanya sudah meninggal atau salah satu dari keduanya, seperti Rasulullah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syam. Ada yang kedua, tidak lengkapnya karena perceraian orang tua. Maka ternyata yang durhaka itu bukan hanya bisa disandang gelarnya oleh sang anak, tapi juga orang tua bisa durhaka terhadap anaknya. Ketika orang tua tidak bisa memberikan perhatian sepenuhnya terhadap anak-anaknya padahal mereka mampu, ketika orang tua tidak mampu membesarkan anaknya, sebenarnya mereka bisa. Nah, ini salah satu bentuk durhaka orang tua terhadap anak-anaknya. Maka kalau kita anak broken home, saya yakin realitanya di lapangan banyak sekali yang kesepian seperti ini. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melapangkan hati kita bersyukur dengan keadaan seperti ini. Karena apa? Karena ada orang yang diuji dengan hal yang berbeda. Orang tuanya lengkap tapi ujiannya beda lagi. Ya, mungkin ujian kita adalah perpisahan orang tua. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, dengan kesenangan. Kalau kita lihat ada orang yang hidupnya lengkap, orang tuanya ada, keduanya belum tentu dia nggak punya ujian. Pasti ada ujian tersendiri. Walaupun kita tidak lengkap, tapi itulah yang sebenarnya menguatkan diri kita dan menjadikan diri kita punya komitmen. Ya Allah, walaupun saya anak broken home, saya tidak apa-apa. Kenapa? Saya masih punya Allah. Walaupun orang tua saya tidak seperhatian dulu. Dan bagi orang tua yang sudah bercerai, ini tetap ada kewajiban buat anak-anaknya untuk diperhatikan. Kebanyakan kalau ayah ibunya cerai, anaknya dititipin sama neneknya, bapaknya kawin lagi, emaknya kawin lagi, boro-boro nafkahin, kadang-kadang nelpon saja tidak. Ini banyak kejadian di lapangan sana. Jangan kita melakukan hal demikian sebagai seorang ayah ataupun ibu, karena sejatinya yang paling dibutuhkan oleh seorang anak bukan uang, bukan kekayaan, bukan harta, tapi perhatian, komunikasi, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Walaupun sudah bercerai, tapi perlihatkanlah semata-mata orang tuanya masih bersama. Jadi ini yang luar biasa, ada beberapa orang pasangan yang walaupun sudah bercerai, tapi kalau jalan masih bareng, ya. Syukur-syukur rujuk lagi, kembali lagi gitu buat anak-anaknya. Nah, karena yang paling diharapkan oleh orang tua sebenarnya adalah kesolehan seorang anak. Jadi kalau kita broken home, yang pertama lapangkan hati kita, yang kedua adalah kita cari sosok pengganti. Andai kata ayah ibu kita sudah tidak perhatian lagi, lihat Siti Maryam. Ketika ayahnya meninggal, maka ibunya mencari sosok yang lain. Nah, ketika ibu membesarkan anaknya sendirian, ayahnya tidak ngasih nafkah lagi, tidak kasih perhatian lagi, boro-boro nanyain kabar, maka cari sosok pengganti. Bisa ibunya nikah lagi, ataupun dekatkan anaknya kepada kakeknya, dekatkan anaknya kepada pamannya, atau dekatkan anaknya kepada keluarga yang sekiranya bisa menggantikan sosok ayahnya. Begitupun kalau itu kejadian sama ayahnya, ibunya kawin lagi, nggak ngasih kabar, nggak ngasih perhatian sama anaknya, maka cari sosok pengganti, baik neneknya atau siapapun yang sekiranya bisa memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Ingat, kita harus punya prinsip, walaupun orang tua saya sudah tidak bersama, tapi saya berjanji akan menjadi orang yang sukses baik dunia maupun akhirat, terlebih sukses untuk menjadi anak yang soleh. Li'annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihi ma min solahihi dalam Tanbihul Ghafilin. Karena yang paling disenangi oleh Allah, paling disenangi oleh orang tua adalah bagaimana anaknya berhasil menjadi soleh dan solehah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Syifa ya. Ini buat para ayah yang ada di rumah nih, yang mungkin sudah bercerai sama istrinya, ayo jangan lupain anaknya. Nggak ada yang namanya bekas anak ya. Nih sekarang saya punya sebuah video tayangan nih. Walaupun mak-mak ini dirindukan, tapi mak-mak ini kadang-kadang juga bikin kita sakit hati, belum pusing kepala. Ada contoh ini, curhatan anak-anak. Anaknya curhat? Iya. Iya. Anaknya curhat punya emak yang suka ngomel. Gimana sih? Ini dia tayangannya nih. Ini tayangannya nih. Aduh, punya emak ngomel mulu. Minta duit ngomel. Nggak minta duit ngomel juga. Aduh, pusing. Katanya sayang sama anak, tapi ngomel mulu. Ngomong apa lo? Aduh. Itu namanya si bocil curhat, Ustadz Maulana. Tapi sebenarnya gini, kalau yang namanya ini kan kita lihat usianya dulu. Iya. Usianya kalau udah gede tidak Beda, pantas. beda Udah hal ya. pantas. Mereka ini anak kecil ini kan ya marah kalau dilarang pegang gunting lah, pegang pisau lah. Iya. Betul. Karena dia belum Padahal tahu tujuan fungsinya. Betul. Kita kan tujuannya baik. Iya. Nah, bukan kenapa sih kita dilarang. Tapi intinya yang Ustadz namanya Syam senyum, ibu-ibu belum ya, ngerasain, belum ibu-ibu marah ya, Ya. mak-mak marah itu nanti kita akan rindukan. Rindu banget sama marahan orang tua kita, ibu kita Dan itu Ustadz, kalau mereka udah nggak ada. Istri bawel, ibu suka ngomel kan tandanya sehat berarti Tandanya perempuan sehat. ya. Nah, buat anak-anak di rumah, jangan pernah marah kalau orang tua marah. Suatu saat nanti engkau akan kangen dengan omelan-omelan itu. Engkau akan rindu dengan omelan-omelan itu. Makanya, Kenapa? ini yang harus Kenapa usah jadi dicamkan. ikutan ngomel sih? Jangan ngomel dong. Saya bayangkan kalau yang ngomel itu adalah yang curhat itu adalah orang Oh, besar. udah ngomel-ngomel, juga ikutan ngomel juga ya. Jangan main di rumah, jangan kemana-mana sebelum diomelin nih ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Lagi orang ngomel juga.